Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi mau nyoroti yang langsung ke yang hukum taklif tadi ya. Hukum taklif tadi supaya pengertiannya nggak salah ya. Selama ini kurang pas tuh pengertian hukum taklif sini ya. Jadi hukum taklif itu adalah ketentuan dari Allah yang udah qat'i, udah pasti nggak bisa berubah-ubah. Ya, ini wajib untuk orang yang sudah mukallaf, jadi sudah balik. Udah balik itu terkena hukum taklif. Nah, dalam Islam kan ada satu lagi hukum wada'i. Wada'i itu sifatnya temporal, bisa berubah tergantung sebab. Jadi ada sebabnya dulu, maka dia jadi dikenai hukum itu. Kalau yang taklif ini ada lima hukum taklif itu ya. Yang pertama wajib. Ya, wajib itu adalah perbuatan, tindakan ya, atau aturan ya yang menjadi perintah Allah dan Rasul-Nya untuk kita umatnya untuk melaksanakan itu. Dan apabila kita meninggalkannya, ya berdosa. Ya. Tapi ada pembagian wajib ini ya, yang kategorinya hukumnya fardu ain. Fardu ain itu maksudnya wajib bagi masing-masing individu. Ada yang wajibnya sifatnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu masing-masing individu itu tidak dikenai, tetapi dia perwakilan. Jadi maksudnya kalau yang yang kifayah itu, fardu kifayah itu kalau kita sudah melaksanakan itu maka orang lain tidak lagi wajib melaksanakan. Ya fardu ain masing-masing kita. Misalnya fardu ain kan sholat 5 waktu, masing-masing kita fardu ain, nggak boleh diwakilkan. Tapi sholat jenazah itu fardu kifayah. Kenapa? Kalau kita sudah melakukan sholat jenazah, tetangga kita nggak melakukan sholat jenazah ke yang meninggal itu, tetangga kita nggak berdosa karena sudah ada yang mewakilkan. Itu fardu ain dan fardu kifayah. Kemudian yang kedua, yang pengertian yang sering keliru itu definisi tentang sunnah. Sunnah itu adalah pekerjaan atau suatu takrir ya, perintah anjuran dari Allah dan Rasul-Nya. Dan apabila kita mengerjakan perintah ini atau takrir ini, anjuran ini, maka Allah dan Rasul-Nya sangat menyukainya, maka diberi pahala oleh Allah. Allah dan Rasul-Nya sangat menyukai perbuatan sunnah. Dan apabila ditinggalkan, sangat merugi kita. Kenapa rugi? Karena nggak mendapatkan kebaikan-kebaikan baik di dunia ataupun di akhirat berupa pahala. Di dunia saja sudah mendapat kebaikan-kebaikan dari mengerjakan amalan sunnah ya, misalnya baca Quran itu kan dijanjikan akan dimudahkan dalam belajar menuntut ilmu. Sebelum menuntut ilmu baca Quran itu akan mudah menangkap ilmu.
Sebelum cari rezeki, baca Quran, sholat tahajud, sholat duha, akan dimudahkan oleh Allah dalam urusan mencari rezeki itu. Nah, itu artinya kemudahan di dunia ini, di akhirat apalagi. Nah, definisi sunnah selama ini kan kurang pas. Kan kalau definisi yang di buku-buku agama itu cuma sunnah adalah apabila dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Nah, ini kan buat males ibadah orang Islam. Kok ditinggalkan kok nggak apa-apa? Padahal di situ ditinggalkan tuh sangat merugi kita. Ya, rugi sekali meninggalkan amalan sunnah. Terus definisi yang ketiga tentang makruh. Makruh itu juga kurang pas pengertiannya. Makruh selama ini pengertiannya kan perbuatan yang dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan dapat pahala. Itu kurang pas definisi seperti itu. Padahal makruh itu sesuai dengan artinya, bahasa makruh itu berasal dari kata karoha. Karoha ya kerohu, ya, dibenci. Siapa yang membenci? Allah dan Rasulnya. Jadi perbuatan makruh adalah perbuatan yang apabila kita kerjakan Allah dan Rasulnya membenci kita. Ya, dan apabila kita tinggalkan perbuatan makruh itu, maka Allah sangat suka, senang terhadap kita. Allah menyenangi orang-orang yang meninggalkan makruh. Kalau mengerjakan, benci. Maka karena kita meninggalkan makruh, maka kita meninggalkan itu dapat pahala. Kan? Kita mengerjakan, dicela oleh Allah, walaupun nggak sampai dosa. Ya, contoh, cerai. Cerai itu kan halal, boleh. Cerai dalam Islam itu boleh, tapi Allah benci sama orang-orang yang cerai. Artinya, walaupun halal, tapi nggak disukai Allah. Gitu, jadi nggak remeh. Dikerjakan nggak apa-apa, nggak dikerjakan dapat pahala, nanti kawin cerai umat Islam. Karena definisinya mudah banget kayak gitu. Ya kan? Makanya dirubah sekarang definisi makruh. Terus yang keempat mubah. Mubah ini juga kurang pas ini definisi pengertian mubah. Mubah itu kan dikerjakan boleh, nggak dikerjakan boleh, gitu aja kan? Ditinggalkan nggak dapat pahala, dikerjakan juga nggak dapat pahala. Ngawur itu definisi kayak gitu, udah dirubah itu oleh para ulama. Mubah itu, ya, pekerjaan itu apabila diniatkan karena Allah itu mendapat pahala. Ya, kita meninggalkan perbuatan mubah karena Allah, maka dapat pahala juga. Mengerjakan dapat pahala, meninggalkan dapat pahala. Maka jatuhnya mubah itu bisa jadi wajib malah nanti. Ya, bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Contoh ya, perbuatan mubah yang menjadi wajib, contohnya gini. Makan itu kan mubah. Mubah itu artinya boleh makan, boleh enggak kamu itu. Mubah kan aslinya. Tapi kamu niatkan makan itu supaya kamu sehat, sehingga kamu bisa beribadah kepada Allah, maka makan menjadi wajib hukumnya. Karena apa? Niatmu untuk bisa beribadah kepada Allah. Ibadah kan wajib hukumnya. Iya, seperti itu. Jadi sampai ke wajib. Sunnah. Bisa jadi. Sunnah misalnya kalian pakai pakaian. Pakaiannya mubah. Pakai baju apapun mubah. Tapi kamu niatkan pakai baju ini supaya terlihat sopan, terlihat rapi, terlihat bersih, terlihat oleh orang lain tuh nggak nggak lusuh gitu loh, rajin kita, kelihatan kan, bersih gitu penampilan kita. Niatnya karena untuk kebersihan, maka pakai pakaian jadi hukumnya sunnah. Padahal hukum dasarnya adalah mubah. Gitu. Ya. Nah, bisa jadi makruh. Contoh, makan tadi, mubah kan? Tapi makanmu terlalu berlebihan. Foya-foya, pokoknya hura-hura makannya apa aja dimakan. Di restoran-restoran yang paling mahal. Padahal banyak
orang-orang lain yang perlu bantuan sebenarnya, tapi kamu hura-hura dengan makan. Makananmu itu jadi makruh itu. Padahal lebih baik membantu orang lain daripada kamu berfoya-foya, enggak ala kadarnya. Itu ya, bahkan bisa jadi haram. Ya, bisa jadi haram. Misalnya kamu tadi pakai pakaian, pakai perhiasan, kan mubah aja. Tapi kamu niatnya supaya dilihat orang, supaya orang itu suka sama kamu, akhirnya ya menjurus ke perbuatan maksiat itu, supaya bisa berdua-dua dengan dia karena kamu goda dengan pakaian dan perhiasan, maka perhiasan dan pakaian yang kamu pakai menjadi haram karena menjerumuskan kepada kemaksiatan. Gitu. Nah, yang terakhir haram. Hukum taklif yang kelima haram. Haram jelas ya. Haram itu bisa perbuatan, bisa pikiran, bisa ucapan. Nah, pikiran aja bisa jadi haram kalau udah pikirannya macam-macam kotor, ya, pikiran suuzon, ya, mikirin orang lain berbuat salah, padahal belum tentu orang lain itu salah. Kamu sendiri yang memfitnah misalnya, itu kan udah pikiran yang jadi haram. Ucapan apalagi sampai keluar dari mulutmu memfitnah orang yang tidak bersalah, jadi haram. Perbuatan, oh banyak sekali kalau perbuatan yang haram ya. Perbuatan yang haram bisa mencuri, merampok, riba, makan makanan yang memang diharamkan oleh Allah, banyak sekali. Nah itu kekeliruan kita mengenai pengertian hukum taklif selama ini. Ini mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa apa, tidak nggak keliru lagi lah selama ini ya. Ya mungkin hanya itu. Silakan kalau yang mau dilanjut ke tanya jawab tadi dialog, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.